Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali ke tema gereja kita tahun 2022, Dewasa dalam Kristus. Saya beri judul firman Tuhan adalah Dewasa Rohani. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 13, ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, seperti manusia bertumbuh secara jasmani dari bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, lalu menjadi orang dewasa. Demikian pula manusia harus bertumbuh secara rohani. Ketika kita baru percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, itu dinamakan sebagai lahir baru atau lahir secara rohani atau bayi rohani. Dia belum bertumbuh menjadi dewasa. Dan selanjutnya kita harus bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani. Kita bukan hanya puas sebagai kanak-kanak rohani, tetapi kita juga harus menjadi dewasa secara rohani. Ini yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Kita tidak lagi anak-anak, tetapi mulai bertumbuh menjadi dewasa, dewasa secara rohani. Nah, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 11 yang kita sudah lihat bersama-sama, ayat ini menjelaskan tentang anak-anak dan orang dewasa. Apakah anak-anak itu? Dikatakan pertama di sana berkata seperti kanak-kanak. Apakah berkata seperti kanak-kanak, saudara? Ketika kanak-kanak berkata, maka orang harus menuruti apa yang dia mau. Kanak-kanak itu selalu menuntut, saudara. Kanak-kanak itu fokus kepada dirinya sendiri. Ini berkata seperti kanak-kanak. Orang harus menuruti apa yang dia mau. Lalu yang kedua, merasa seperti kanak-kanak. Apakah merasa seperti kanak-kanak? Merasa kanak-kanak itu sudah mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah dan sebagainya. Anak-anak belum bisa diajar bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain. Kenapa seperti ini? Karena semua kebutuhannya dicukupkan oleh orang tuanya. Lalu yang ketiga dikatakan berpikir seperti kanak-kanak. Apakah berpikir seperti kanak-kanak? Kanak-kanak itu berpikirnya mencari untung. Yang penting untung atau cuan, bukan yang lain, saudara. Nah, firman Tuhan katakan, setelah kita dewasa, kita harus tinggalkan berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak. Kita harus tinggalkan semua sifat kanak-kanak tersebut. Kita orang dewasa tidak lagi bergantung kepada orang lain. Kita bisa berdiri sendiri dan mengatur diri kita sendiri. Bahkan kita mulai coba mengurus orang lain, saudara. Itu orang dewasa. Nah, saudara yang saya kasih, Tuhan ingin kita bukan lagi anak-anak, tetapi kita sudah jadi dewasa secara rohani. Katakan sebelahnya, saya dewasa secara rohani. Apa bilangnya? Jelas nggak? Saya dewasa secara rohani.
Dengar? Apa masih anak-anak? Dewasa secara rohani, saudara. Nah, siang hari ini kita akan lihat bagaimana bertumbuh dewasa rohani itu. Ada 3 jawaban, saudara, untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Pertama, orang itu perlu komitmen yang sungguh-sungguh untuk bertumbuh. Ada komitmen dalam hidup orang yang mau dewasa untuk sungguh-sungguh bertumbuh. Kalau tanpa komitmen, mereka tidak pernah bertumbuh dewasa secara rohani. Coba kita melihat 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Saya bacakan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Perhatikan di sini, saudara. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada ajakan di sini untuk kita bertumbuh dalam kasih karunia. Untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Nah, waktu seseorang bertumbuh sampai kepada pengenalan kepada Yesus Kristus, dia sedang bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Nah, untuk sampai ke sini, saudara, perlu satu komitmen dalam dia untuk dia bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan dia, Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih, pertumbuhan itu membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Kenapa, saudara? Karena kedewasaan itu tidak didapatkan secara otomatis. Kedewasaan itu tidak didapatkan secara instan, tetapi membutuhkan komitmen dan kesungguhan. Nah, komitmen itu dapat diwujudkan hanya oleh orang yang dewasa, bukan kanak-kanak. Kalau saudara bicara dengan anak-anak tuh nggak tahu yang namanya komitmen, nggak tahu. Apalagi dia mengambil komitmen, dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia anak-anak. Hanya orang dewasa yang tahu komitmen dan bagaimana mengambil komitmen dalam hidupnya. Nah, untuk orang bertumbuh dewasa secara rohani, dia punya komitmen. Komitmen yang sungguh-sungguh untuk dia bertumbuh. Tanpa komitmen, dia tidak bisa bertumbuh, saudara. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memberikan persembahan, rajin melayani, itu sudah cukup sebagai modal untuk kita dapat bertumbuh. Belum tentu, saudara. Karena apa? Karena ada orang yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memberikan persembahan, rajin melayani, tetapi sikap dan karakternya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Kenapa bisa tidak berubah? Karena hidup mereka hanya mendengar firman, tetapi tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman. Kegiatan-kegiatan gereja yang dilakukan tanpa komitmen itu hanya seperti kebiasaan semata-mata. Pada tujuan gereja melakukan kegiatan supaya jemaat supaya bertumbuh dewasa secara rohani. Gereja kita ini kurang apa, saudara? Semua pelayan sudah diajar di sini, pelayan. Siapapun sudah diajar di sini bagaimana melayani, bagaimana tepat waktu, bagaimana disiplin. Sudah diajar, saudara. Tetapi kenapa kembali ke laptop? Karena mereka hanya jadi pendengar, bukan pelaku firman. Itu sebabnya kita perlu satu komitmen untuk bertumbuh, saudara. Komitmen yang sungguh-sungguh bertumbuh secara rohani. Coba kita melihat 1 Petrus 2 ayat 2. Apa yang ditulis di sana saya bacakan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perhatikan, supaya kamu bertumbuh. Bagaimana bertumbuhnya? Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Saudara perhatikan bagaimana seorang bayi, saudara, yang baru lahir. Tanya ibu-ibu yang baru melahirkan anak bayinya. Apa yang diinginkan oleh anak bayinya itu? Air susu yang murni. Kalau dia tidak dapatkan, dia menangis, saudara. Dia menangis. Kalau sudah dapatkan air susu yang murni, baru dia diam. Dari air susu yang murni inilah bayi itu mulai bertumbuh. Bertumbuh menjadi kanak-kanak. Terus bertumbuh jadi pemuda remaja. Jadi orang dewasa, saudara. Kalau kita ingin bertumbuh, kita jadi seperti bayi rohani, saudara. Yang selalu rindu akan air susu yang murni. Waktu saudara datang beribadah siang hari ini, saudara pasti diawali dengan pujian penyembahan dalam ibadah kita. Baru masuk kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu kita mau siap masuk mendengar firman Allah, bagaimana sikap hidup kita? Waktu kita respon firman Allah, apakah kita seperti bayi rohani? Yang akan air susu yang murni. Air susu bicara firman Tuhan, saudara. Kalau kita datang seperti bayi rohani, rindu akan air firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita dengar dan terima, itulah yang membuat kita bertumbuh menjadi dewasa. Ada orang datang beribadah, tidak ada kehausan sama sekali. Tidak ada kerinduan sama sekali. Salah satu doa saya setiap jemaat mau beribadah, Tuhan berikan mereka rasa lapar, haus, dagakan firman-Mu akan ibadah. Supaya mereka datang sungguh-sungguh ke rumah-Mu. Itu salah satu doa saya setiap saya mau beribadah, saya mulai Tuhan. Tuhan berikan rasa lapar, haus akan firman-Mu pada jemaat-Mu. Akan ibadah, biar mereka datang sungguh-sungguh. Waktu mereka datang sungguh-sungguh, mereka bertumbuh dewasa secara rohani. Coba kita lihat satu lagi ayatnya, Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi. Perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ada usaha yang sungguh-sungguh untuk apa? Mengenal Tuhannya. Bagaimana kita bisa lakukan usaha sungguh? Waktu kita buat komitmen, Tuhan, saya mau bertumbuh secara rohani. Kita akan berusaha, saudara, sungguh-sungguh. Sampai kita mengenal siapa Tuhan kita itu. Seperti tadi dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhanmu, saudara. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita bertumbuh dewasa secara rohani? Yang kedua, perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Ada pengalaman secara pribadi dia dengan Tuhannya. Bukan kata orang, bukan dengar kesaksian, tapi dia pribadi mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan membuat kita dimampukan untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan akan membuat kita dimampukan untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Perjumpaan secara pribadi.
Itu sebabnya saudara, dalam setiap kita beribadah kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita beribadah tapi kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Gereja aliran Pantekosta atau karismatik terkenal kehadiran Tuhan di dalamnya. Kalau kita beribadah tapi tidak rasakan kehadiran Tuhan, kenapa tidak merasakan kehadiran Tuhan? Kalau kita selalu mengalami secara pribadi pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, kita akan dibawa bertumbuh dewasa secara rohani. Waktu kita berdoa di rumah, kita rasakan kehadiran Tuhan. Dia jamah kita. Ada sukacita yang luar biasa kita alami dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami sukacita yang luar biasa itu saudara. Kita rasakan dan kita kata hidup ini, cukup Tuhan. Berkat-Mu luar biasa. Kenapa? Hati ini sudah dipuaskan lewat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, maikilah secara pribadi pengalamanmu dengan Tuhan. Jangan kata orang, saudara, jangan kata orang. Kita sendiri punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu kita bisa saksikan Tuhan itu ajaib luar biasa. Dia sembuhkan sakit saya. Dia tolong masalah saya. Dia kuatkan. Dia ubah hidup saya. Itu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita saksikan, kita menjadi berkat buat orang lain, saudara. Coba kita membaca Matius 7, 21 sampai 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri enggak saudara? Ada orang yang suka menyebut Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Luar biasa dia, dikit-dikit Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan dia bukan mengenal Tuhan, tetapi pembuat kejahatan. Orang ini bernubuat, saudara, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan katanya. Tapi dia kata, nyala dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu. Ngeri enggak saudara? Kenapa sampai Tuhan berkata seperti itu? Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengenal secara pribadi Tuhannya. Mereka sebut Tuhan, 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 Tuhan. Saya kenal saudara, ada seseorang. Kok dia datang dia bawa Alkitab saudara. Kemana aja dia bawa Alkitab? Kok bicara firman Tuhan keluar. Firman Tuhan. Lu pinter bener dia saudara. Fasih dia firman Tuhan. Tetapi apa kerjanya? Nipu. Nipu sana, nipu sini. Orang gak percaya, dia bawa Alkitab. Makanya waktu orang percaya, waktu dia ngomong, orang percaya. Dia bawa Alkitab. Dia bicara firman Tuhan. Tetapi nipu sana, nipu sini. Nipu sana, nipu sini. Bisakah? Bisa saudara. Dia bicara Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku. Saudara yang saya kasih, perlunya kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Supaya kita benar-benar bertumbuh secara rohani. Satu lagi ayat kita lihat 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga.
Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Perhatikan kata, ia dikenal oleh Allah. Siapakah orang yang dikenal oleh Allah dalam ayat ini? Orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa Tuhan mengenal mereka, saudara? Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia lakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya waktu Tuhan melihat kehidupannya, Tuhan katakan, aku mengenal kamu. Karena engkau mengasihi aku dan melakukan setiap firman yang kuajarkan dalam kehidupanmu. Mari saudara, sudah banyak firman yang kita dengar. Ibadah hari Minggu, ibadah khusus yang ibu-ibu, kaum ibu, yang bapak-bapak, kaum bapak, ada sektor-sektor. Kita lihat yang pemuda dengar firman Tuhan waktu ibadah kaum muda, Majestika, Eagle-kah. Pertanyaan adalah, adakah engkau lakukan firman Tuhan itu dalam hidupmu? Itu pertanyaannya saudara. Waktu engkau dengar dan lakukan firman, Tuhan pasti mengenal kita. Gak mungkin Tuhan gak kenal. Tuhan pasti mengenal kita karena kita dengar firman dan lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Ketiga, yang terakhir. Bagaimana bertumbuh secara rohani? Perlu adanya pembaharuan hidup yang nyata. Orang yang ingin bertumbuh secara rohani dalam hidupnya perlu ada pembaharuan hidup yang nyata. Saya mau katakan kepada kita semua, kekristenan itu harus diwujud nyatakan dan didemonstrasikan. Tidak bisa kita bilang Kristen tapi kita tidak bisa wujud nyatakan bagaimana Kristen itu. Kita harus nyatakan, demonstrasikan kekristenan kita. Supaya apa? Supaya orang lihat benar-benar kehidupan kita, saudara. Yang mana? Yang diubah, yang dibaharui. Itulah kekristenan, saudara. Karakter kita harus diubahkan agar hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ingat, saudara, orang luar itu ingin melihat kehidupan yang berubah dari dalam hidup kita. Bukan kehidupan yang tidak berubah. Kehidupan yang berubah. Waktu kehidupan kita berubah, kita menjadi kesaksian buat orang lain, saudara. Dan perubahan itu harus didemonstrasikan. Tadinya malas beribadah, akhirnya rajin beribadah. Tadinya suka ceritain orang, akhirnya gak jadi ceritain orang. Tadinya suka nipu, gak nipu lagi, saudara. Tadinya suka mencuri, gak mencuri lagi. Banyak kelakuan yang dia tidak lakukan karena dia berubah. Saudara. Waktu orang berubah, orang kata luar biasa. Luar biasa. Ada satu kesaksian, saudara. Saya dapat kiriman dari teman saya. Kesaksian seorang perempuan yang hidupnya rusak. Dia bersama pacarnya sama-sama rusak, saudara. Pacarnya seorang preman yang di buron akan ditembak mati oleh polisi. Lalu istrinya ini perempuan nakal, saudara. Kenapa? Karena memang dibuat sama pacarnya. Dia jadi penari telanjang di Bali, di mana saja. Dia jadi perempuan bookingan, saudara. Setiap hari dia lakukan kejahatan. Sampai satu ketika pacar bilang, yuk kita kawin. Kawin bagaimana? Kamu aja buronan katanya. Nanti gimana kalau kamu ditangkap? Bagus sih kamu ditangkap nanti saya besukin di penjara katanya. Enggak, mari kita kawin. Mereka kawin, saudara. Mereka kawin. Lalu timbul lagi keinginan. Udah buat sekali lagi lah kamu dijual lagi sama laki-laki. Udah itu kita berhenti katanya. Dia dijual lagi, saudara. Dia datang ke Bali lagi. Menjual dirinya. Sampai satu ketika suaminya kena serangan jantung. Waktu suaminya kena serangan jantung,
baru di situ dia rasakan Tuhan itu menjamah dia, mengampuni semua dosa dan kesalahan suaminya, saudara. Lalu suaminya berubah. Lalu saya katakan, yuk kamu juga berubah. Mereka datang satu gereja, saudara. Mereka dipanggil untuk doa di altar. Suami bilang, yuk kita maju ke depan, kita doa. Tapi dia nggak mau, saudara. Sampai mereka bertengkar di gereja. Karena dia nggak mau ribut sama suami di gereja, dia maju ke depan. Dia tidak rasakan apa-apa waktu didoakan oleh pendeta itu. Tapi sekian hari Tuhan jamah dia. Dan sekarang dia berubah, saudara. Dari perempuan rusak, sekarang dia jadi perempuan yang baik. Dia saksikan itu, dia nggak malu-malu lagi saksikan. Saya lihat videonya, aduh. Ngeri amat kehidupan dia nih. Dia cerita masa lalu saya begini, saya masa bodoh. Oh mau cerita apa, inilah masa lalu saya. Tapi sekarang Tuhan Yesus mengubah saya. Dia dari Muslim, saudara. Dia dari Muslim. Dan akhirnya dia sekarang berubah. Dan orang bisa melihat perubahannya, saudara. Kenapa? Orang yang bertumbuh secara rohani menuju kedewasaan. Dia perlu pembaruan hidup yang nyata. Orang luar ingin melihat kehidupan yang berubah dari dalam hidup kita. Waktu kita berubah, dia katakan luar biasa Yesus itu. Luar biasa Yesus itu. Itulah yang harusnya kita lakukan, saudara. Jangan sampai kekristenan dari tahun ke tahun begitu aja nggak ada perubahan. Ingat, saudara, kita sudah sekian lama jadi orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Tinggalkan, sifatkan masa lalu, tinggalkan. Bangkitlah menuju kepada kedewasaan rohani. Coba kita lihat ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti ada perubahan dalam hidupnya. Yang lama dia tinggalkan, yang baru yang muncul. Dan orang lihat yang baru, yang menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Satu lagi ayat penutup, Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan itu ada buah enggak? Ada, saudara, ada. Pertobatan itu bisa dilihat dari buahnya, saudara, dari buahnya. Waktu kita berubah, kita tunjukkan buah pertobatan kita. Waktu kita mengalami perubahan hidup ini, saudara, Tuhan akan bawa kita menjadi orang yang dewasa secara rohani. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita dapat mengalami perubahan hidup yang nyata? Saya jawab, kita harus menyerahkan hidup kita kepada kuasa Roh Kudus untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Kita perlu kuasa yang membentuk kita, saudara. Kita membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Kita tidak mampu, kita tidak mampu. Kita perlu kuasa Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Waktu kita izinkan kuasa Roh Kudus bekerja demi kita, Dia yang akan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan adalah, mari dewasalah secara rohani. Tinggalkan sifat kanak-kanak itu di dalam kehidupanmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya.